Baik, sebelum kita mulai sharing Dhamma pada hari ini, marilah kita bersama-sama memuja Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat siang, Rama-Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hontu Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Maga Budi, terutama khususnya kepada Rama Budi, dan juga kepada rekan-rekan Karaka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing Dhamma pada hari ini. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Ya mungkin ada beberapa yang sudah tahu nama saya siapa. Nama saya Henry. Saya Karaka Sabha di bagian IT dan multimedia. Dan saya juga baru dilantik sebagai upacarika pada November 2024 lalu. Jadi masih baru ya. Dan ini pertama kalinya saya mendapatkan kesempatan untuk sharing Dhamma pada hari ini. Nah, tentunya Bapak Ibu saudara-saudari Dhamma sekalian sudah familiar ya dengan topik kita pada hari ini. Seperti yang tertera pada layar itu, yaitu sila. Sila, hari ini kita melakukan pemahaman yang utuh, yang benar-benar utuh tentang sila, supaya kita bisa berjalan menuju kepada kebijaksanaan. Tapi yang saya sampaikan pada hari ini bukan yang terlalu teknis ya. Jadi misalnya perbuatan apa itu melanggar sila keberapa? Apakah ini dikategorikan perbuatan melanggar sila pertama atau kedua atau ketiga? Nah, tidak seperti itu karena kalau kita membahas itu nanti sharing Dhamma ini bisa sampai sore, nggak bakal selesai karena banyak sekali macam-macam perbuatan yang bisa kita pertanyakan nanti. Oke, next. Nah, biasanya kalau kita memohon tuntunan sila kepada Bante, dan Bante akan mengucapkan di akhir tuntunan, Bante kan akan mengucapkan 4 kalimat ini ya. Silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti, pasma silang wisodaye. Nah, kalau kita lihat artinya, next. Dengan menjalankan sila akan terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, merealisasikan nibbana. Karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Ya, seperti apa sih merawatlah sila dengan sempurna itu? Apakah hanya dengan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berasusila, tidak berucap bohong, tidak minum minuman keras, itu sudah sempurna? Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Oke, next. Nah, kita pertama-tama akan mendefinisikan sila menggunakan satu komponen, yaitu yang dinamakan CFMP. CFMP ini metode analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Dalam hal ini kita akan mendeskripsikan sila berdasarkan ciri, fungsi,
manifestasi dan penyebab terdekatnya. Oke, next. Nah, ciri-ciri sila. Ciri-ciri sila itu sebagai penjaga gerak dari batin jasmani. Dia akan menjaga kita, menjaga batin dan jasmani kita supaya kita tidak kecolongan untuk melakukan karma buruk. Nah, dan ciri yang kedua adalah sebagai fondasi dari perbuatan bajik. Dimana kalau kita menjalankan sila, kita juga memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik lainnya. Ini mungkin akan lebih kelihatan kalau kita lihat fungsinya ya. Next. Fungsi dari sila adalah mencegah terjadinya hal yang buruk dan mendorong hal yang baik. Jadi terlihat dari ciri yang tadi. Kalau ciri yang tadi yang pertama kan sebagai penjaga gerak dari batin jasmani. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya hal yang buruk karena sudah terjaga dari dijaga oleh sila. Kemudian ciri yang kedua tadi kan sebagai fondasi dari perbuatan bajik. Jadi kalau sudah punya fondasinya, kita bisa sila bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Okay, next. Nah, dilihat dari manifestasinya. Kalau belum familiar dengan manifestasi itu seperti ini contohnya. Kalau misalnya ada kipas angin ya, kipas angin itu kan ada apa namanya itu ya? Blade-nya itu apa namanya? Baling-balingnya gitu. Nah, baling-balingnya itu kalau kipas anginnya itu dinyalakan, kan sudah tidak berbentuk baling-baling lagi kan? Dia kan berbentuk lingkaran, seperti lingkaran. Nah, itu manifestasi. Jadi pada saat sudah difungsikan, kipas angin baling-baling itu akan berubah bentuk menjadi hal yang lain, yaitu lingkaran. Atau misal contoh lain, ada orang melakukan atraksi misalnya. Atraksi itu ya ada bola itu diikat dengan tali, terus bola itu dibakar, disulut api, kan jadi bola api kan ya. Terus dia melakukan atraksi, diputar-putar bola itu. Nah kalau diputar-putar gitu kan nanti jadinya seperti cincin api gitu ya, cincin api yang besar. Nah itu juga manifestasi. Jadi bola api yang sudah dijalankan fungsinya, diputar-putar itu, dia akan berubah bentuk menjadi cincin api. Ini dinamakan manifestasi. Ya, jadi manifestasi dari sila. Kalau sila sudah dijalankan fungsinya, dia akan berubah atau menuju kepada pemurnian dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Ya, seperti itu. Next. Penyebab terdekatnya. Jadi apa yang menyebabkan kita mau menjalankan sila? Sebenarnya, yaitu dari hiri dan otapa. Hiri itu malu untuk berbuat jahat, dan otapa adalah takut akan akibat dari perbuatan jahat yang kita lakukan itu. Jadi kalau misalnya kan hiri kan maksudnya saya kan upacarika, terus saya melakukan pembunuhan, ya saya malu dong, kan masa upacarika membunuh, malu saya di depan orang lain dengan apa namanya kata upacarika ini nanti. Terus otapanya juga takut akan akibat buruk. Nanti kalau saya membunuh, apa kata orang nanti? Romo kok membunuh? Nah, seperti itu. Oke, next. Kita bisa melihat sila dari aspek yang lain. Ada 4 aspek. Aspek di sini maksudnya dari sudut pandang ya. Jadi misalnya
misal air gitu ya. Air kalau dilihat dari aspek kimia itu berarti H2O. Terus dilihat dari aspek fisiknya berarti cair, bening, tidak berwarna seperti itu. Terus kalau air dilihat dari aspek fungsi, berarti air itu untuk minum, air itu untuk mencuci. Nah, ini 4 aspek dari sila. Sila berdasarkan etika moral. Berdasarkan etika moral, sila itu adalah winaya dan jalan mulia berunsur 8. Jadi ada 227 sila untuk biku, untuk dijalankan oleh biku. Dan untuk penguat berumah tangga seperti kita, ya ada Pancasila dengan jalan mulia berunsur 8. Saya tidak akan menjelaskan jalan mulia berunsur 8 ya, karena ini bisa dicari sendiri. Kemudian berdasarkan aspek indriya samwara, sila itu pengendalian, sebenarnya adalah sebuah pengendalian diri. Pengendalian yang berhubungan dengan indriya kita. Jadi mengendalikan mata kita untuk tidak menimbulkan kilesa. Misalnya kalau saya lihat ini, kalau saya lihat seseorang gitu ya misalnya ya, terus kok jelek amat nih orang ini. Nah, jadi kita mengendalikan mata kita supaya kita tidak menimbulkan pikiran buruk seperti itu. Atau kalau misalnya ada orang yang menjengkelkan, kita mengendalikan mulut kita supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kemudian sila pada aspek cetana, maksudnya adalah sila pada saat kita menjalankan sila, kita memiliki motivasi yang benar-benar murni untuk membantu orang lain, murni untuk berbuat kebaikan. Karena ada motif-motif lain seperti misalnya ingin dihargai, ingin mendapatkan keuntungan dari kita menjalankan sila, ingin tambah kaya, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian sila berdasarkan aspek cetasika. Cetasika itu adalah faktor mental. Nah, ada beberapa faktor mental yang bisa mendukung sila, seperti hiri dan otapa tadi. Kemudian ada meta, karuna. Meta dan karuna ada cinta kasih dan kasih sayang. Terus ada santuti atau rasa puas. Ini nanti akan lebih jelas di pembahasan berikutnya ya, tentang faktor mental ini. Oke, next. Nah, untuk menjalankan sila ternyata bukan hanya pada tahap tidak membunuh, tidak mencuri, tidak itu dan yang tertera pada parita suci. Ternyata untuk menjalankan sila itu memiliki 3 tahapan. Next. Nah, yang pertama itu kita berada pada tahapan samwara. Nah, setelah di tahapan samwara, kita akan lanjut ke tahapan cariya. Kemudian setelah sukses yang cariya, maka kita akan lanjut ke yang paling terakhir, yaitu tahapan parisuddhi. Apa saja itu? Kita bahas yang pertama dulu, tahap samwara. Next, sudah. Samwara artinya adalah penahanan, pengendalian atau pengekangan. Jadi kita next dulu. Ini adalah tuntunan awal dari Sang Buddha untuk melatih Pancasila sebagai bentuk penahanan diri. Next. Dan juga sebagai benteng awal supaya kilesa tidak berkembang lebih jauh.
Ya, ini tadi dalam tahap samwara kita ini seperti yang tertulis pada Parita Suci itu, tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berucap bohong, tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi semuanya tidak. Kita menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk ini. Ya, tadi disebutkan ini adalah tuntunan awal Sang Buddha. Nah, kenapa ini disebut tuntunan awal? Lima ini kenapa disebut sebagai tuntunan awal? Karena kalau kita melanggar satu aja dari sila ini, berarti kita sama saja dengan melakukan karma buruk. Ya, kalau melanggar sila pertama, kalau kita melanggar sila pertama, berarti kan kita melakukan pembunuhan kan? Kalau kita melakukan pembunuhan itu kan karma buruk kan? Kalau kita melanggar sila kedua, berarti kita melakukan pencurian. Pencurian itu kan juga karma buruk. Nah, dan seterusnya di sila ketiga, 4, dan 5. Tapi bagaimana dengan kalau atas sila? Atas sila kan ada sila ke-6, 7, dan 8 ya kan? Ada yang tidak makan setelah tengah hari, terus tidak menikmati hiburan atau memainkan hiburan, atau mempercantik diri, dan juga tidak, yang terakhir sila ke-8 itu tidak tidur di tempat yang tinggi. Nah, kita ambil contohnya sila ke-6 aja. Kalau kita makan setelah tengah hari, apakah itu karma buruk? Kalau kita menjalankan atas sila, lalu kita makan, kita malamnya sudah kelaparan sekali, gak kuat, terus akhirnya kita makan, apakah itu kita melakukan karma buruk? Nah kan, ya. Sila ke-7 juga kan, kalau kita tiba-tiba kita nonton hiburan, kita kan nggak melakukan karma buruk kan. Jadi hanya lima ini yang sebenarnya yang ya, 5 ini yang harusnya, yang sebenarnya kalau kita melanggar, kita nanti pasti akan melakukan karma buruk. Karena itulah ini adalah tuntunan awal dari Sang Buddha. Next. Sorry, bentar. Kembali lagi. Oh, nggak saya tulis ya. Nah, jadi kalau misalnya kita beranggapan bahwa pada tahap samwara ini kita sudah bisa merealisasikan yang tadi, silena sugating yanti, silena boga sampada, dan silena nibuting yanti, bisa mencapai alam kebahagiaan, bisa memperoleh kekayaan, dan bisa memperoleh nibbana. Nah, maka pada tahap samwara ini kita masih belum cukup untuk meraih itu semua. Ya, kenapa kok belum cukup? Nah, kalau kita hanya tidak membunuh, tidak mengambil barang dari diberikan, tidak ini, tidak itu, tapi kita tidak melakukan kebaikan apapun, ya apa ya bisa mencapai kebahagiaan dan memperoleh kekayaan. Hanya secara pasif saja kita tidak melakukan apapun. Jadi kalau seandainya bisa, ya kita hidup aja di suatu tempat yang tidak ada makhluk yang bisa kita bunuh, tidak ada harta yang bisa kita curi, tidak ada makhluk yang kita bisa berbuat asusila, tidak ada yang bisa kita bohongi, tidak ada alkohol di situ. Diam aja di situ, nanti kita bisa mencapai alam kebahagiaan. Hanya tidak kurang jadinya masihannya. Nah, jadi karena itu kita perlu kembangkan lagi dari tahap samwara ini menuju ke tahap selanjutnya.
yaitu tahap cariya. Cariya itu artinya perilaku. Jadi pada tahap cariya ini, kita melakukan pengembangan dari sila, yaitu berupa perilaku yang aktif dan positif. Kita melakukan beberapa kebaikan yang diringkas dalam Pancadhamma. Next. Nah, Pancadhamma ini sebenarnya adalah bisa dibilang ya ada beberapa yang kebalikan dari sila-sila tadi. Misal, sila pertama keluar. Jadi sila pertama kan melakukan pembunuhan kan ya, tidak melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu kan didasari atas rasa benci. Nah, kebalikan dari benci kan ini, metta dan karuna. Yes, ya, jadi pembunuhan itu kan supaya kita tidak, kalau kita hanya melakukan sila pertama dengan tidak membunuh, kita masih memiliki rasa benci sebenarnya. Misal kita ada nyamuk, kita lagi kerja gini ya, ada nyamuk, kan timbul rasa benci ya, kurang ajar nyamuk ini, ganggu aja. Atau bisa juga kita punya pikiran gini, saya lagi menjalankan sila pertama, saya tidak bisa bunuh kamu, semoga orang lain yang bunuh kamu, supaya saya tidak terganggu. Ada kan ya yang pikiran seperti itu? Yang saya juga gitu soalnya. Kadang-kadang gitu. Jadi kita perlu mengembangkan cinta kasih supaya kita tidak membenci nyamuknya itu. Jadi ya, kalau kita menjalankan sila pertama tanpa diikuti dengan metta dan karuna, itu seperti pohon yang tinggi tapi akarnya kurang kuat. Jadi kalau kita ditiup oleh angin kebencian, pohon itu langsung tumbang. Jadi kita akan berpotensi untuk melanggar sila pertama. Yang kedua, pengembangan dari sila kedua, yaitu dana dan caga. Ya, dana itu artinya ya kita tahu sebenarnya, kita artinya memberi. Dan caga itu artinya kedermawanan. Jadi sebenarnya kalau kita menjalankan sila kedua, sama seperti sila pertama tadi, kita masih memiliki keserakahan sebenarnya dalam pikiran kita. Loba dan kemelekatan itu masih ada. Bukan berarti dengan menjalankan sila kedua kita sudah bebas dari keserakahan dan kemelekatan. Tidak. Jadi kita perlu kembangkan lagi dengan melakukan dana dan jaga supaya kita bisa sedikit demi sedikit melepas keserakahan dan kemelekatan kita. Oke, next. Yang ketiga, santuti. Santuti ini adalah rasa puas. Nah, kalau kita sila ketiga ini kan berbuat asusila kan ya. Berbuat asusila itu ya seperti melakukan hubungan seksual kepada orang yang tidak seharusnya. Nah, kalau kita melakukan, kalau kita hanya berhenti sampai di tahap samuara tadi, yang ketiga, sebenarnya kita masih punya keinginan tersembunyi untuk melanggar sila ketiga ini.
Contohnya nonton pornografi misalnya. Nah, itu kan ada keinginan tersembunyi untuk melanggar sila ketiga. Nah, karena itu kita perlu menumbuhkan rasa puas. Rasa puas terhadap apa yang ada sekarang ini. Misal gini, kita cukup satu istri aja, nggak usah selingkuh dengan istrinya orang lain atau suaminya orang lain. Cukup puas saja dengan satu istri. Seperti itu jadinya. Yang satu istri aja sudah itu ya, sudah pusing ya. Apalagi punya banyak selingkuhan lagi ya, ruwet hidup ini. Dan sila keempat, pengembangan dari sila keempat yaitu saca. Saca itu artinya kebenaran. Jadi kalau kita menjalankan sila keempat itu kan tidak berbohong ya. Tapi kita tidak berbohong itu apa namanya? Hanya diam saja, tidak melakukan apapun. Jadi kita tidak peduli dengan orang lain. Nah, kita perlu pengembangan ini dengan saja. Kita menyampaikan kebenaran. Tapi tentunya kebenaran ini harus disampaikan di waktu yang tepat, disampaikan dengan lemah lembut, dan disampaikan dengan walas asih, serta bermanfaat. Contohnya gini, misalnya ada teman lama ya, teman lama sudah lama sekali tidak ketemu. Teman lama kita ini orangnya tidak kurus, sangat tidak kurus, dan dia berusaha untuk diet, tapi selalu gagal. Nah, kemudian kita akhirnya di sebuah reuni misalnya ya, kita ketemu sama dia. Nah, terus kita nyapa, halo, kok kamu tetap gemuk aja ya, dari dulu sampai sekarang kamu tetap gemuk aja ya. Ya memang saca sih, kebenaran ini memang dia masih gemuk, tapi kan tidak disampaikan di waktu yang tepat. Jadi seharusnya tidak perlu ngomong seperti itu. Waktunya tidak tepat untuk ngomong itu, dan tidak bermanfaat juga. Jadi bukannya tambah seneng malah tambah jengkel dia nanti. Kemudian yang kelima adalah pengembangan dari sila kelima, yaitu sati sampajana. Sati itu artinya perhatian yang penuh, mindfulness. Dan sampajana itu artinya adalah kesadaran yang mengetahui dengan jelas. Jadi sila kelima ini kan kita berusaha untuk tidak makan atau minum yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran ya. Jadi kita bisa meningkatkan lagi kesadaran kita dengan menjalankan sati sampajana ini, mindfulness. Karena sila kelima ini sebenarnya pelanggaran sila kelima ini sebenarnya cukup berbahaya, karena mabuk-mabukan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan 4 sila yang lain. Jadi kalau kita mabuk-mabukan kita bisa melakukan pembunuhan. Kalau kita mabuk-mabukan kita bisa melakukan pencurian. Kalau kita mabuk-mabukan kita bisa ada pemerkosaan gitu ya, pelanggaran sila ketiga. Kalau kita mabuk-mabukan kita bisa ngomongnya nggak karu-karuan ya. Jadi kata-kata kasar, kata-kata binatang-binatang keluar semua gitu. Jadi kita perlu kembangkan lagi dengan perhatian yang lebih tinggi, dengan perhatian yang lebih penuh, dengan sati sampajana. Next. Nah, sampai pada tahap cariya ini,
Maka Silena Sugatingyanti dan Silena Bogasampada terlahir di alam bahagia dan memperoleh kekayaan, itu baru bisa tercapai. Ya, masuk akal kan ya, karena kita kan sudah melakukan macam-macam kebaikan tadi, menumbuhkan meta, berdana, terus apa tadi, memiliki rasa puas, meningkatkan mindfulness. Nah, dari kebaikan-kebaikan tadi, ya masuk akal kalau kita bisa memperoleh alam kebahagiaan dan memperoleh kekayaan. Nah, tapi sampai di saat tahap ini kita masih belum mencapai yang tadi Silena Nibbutingyanti, merealisasikan nibbana. Itu masih belum sampai di tahap ini. Untuk bisa merealisasikan nibbana, kita perlu ke tahap berikutnya lagi, yaitu tahap parisuddhi. Apa itu tahap parisuddhi? Tahap parisuddhi itu artinya pemurnian, kesucian atau kemurnian. Jadi kita di dalam tahap ini kita memurnikan pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehingga bersih dari niat buruk, kilesa, dan kecenderungan tidak bajik. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjalankan Catu Parisuddhi Sila, yaitu sila untuk kemurnian secara keseluruhan. Catu Parisuddhi Sila ini sebenarnya sila yang dijalankan oleh para bante, para biku. Tapi kita sebagai umat rumah tangga juga bisa sebenarnya, cuma agak sulit aja. Catu Parisuddhi Sila itu terdiri dari Patimokkha Samvara Sila, Indriya Samvara Sila, Ajiwa Parisuddhi Sila, dan Paccaya Sanissita Sila. Nah, ini saya kutip dari Visuddhimagga sebenarnya. Jadi sebenarnya jenis sila itu ada banyak sekali ya. Ada sila yang 1 jenis, 2 jenis, 3 jenis, dan 4 jenis. Nah, masing-masing jenis ini ada kelompoknya sendiri-sendiri. Jadi jenis 2 itu ada kelompok pertama, ada sila A dan sila B gitu. Kelompok kedua ada sila C dan sila D gitu. Itu juga dengan 3 jenis. 3 jenis juga ada. Kelompok yang pertama sila E, F, G. Nah, ini sila yang 4 jenis. Satu parisuddhi sila ini sila yang 4 jenis di kelompok tertentu. Kelompok keberapa saya lupa. Kelompok ketiga kayaknya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Patimokkha Samvara Sila. Patimokkha Samvara Sila itu adalah pemurnian melalui peraturan winaya untuk samana, untuk seorang samana, dan Pancasila atau Atasila untuk umat berumah tangga. Nah, kalau seorang samana ya berarti ada 227 aturan ya, 227 sila. Dan kalau bagi umat berumah tangga itu Pancasila atau Atasila. Nah, kita jalankan Patimokkha Samvara Sila ini dengan sadda. Jadi kita perlu memiliki sadda untuk menjalankan ini, keyakinan bahwa aturan moral yang sudah dibuat oleh Sang Buddha itu adalah benar adanya. Kita yakin dengan itu. Jadi kalau kita nggak yakin kan kita nggak mungkin kan menjalankan aturan-aturan ini kan. Next, Indriya Samvara Sila. Indriya Samvara Sila ini adalah pemurnian melalui penjagaan pintu indriya untuk menjaga hal yang tidak bajik. Ini yang tadi kita bahas tadi di aspek samwara tadi ya, di slide sebelumnya tadi. Jadi kita berusaha menjaga indriya kita dari mata, penciuman, pengecapan, pendengaran, supaya kita tidak menimbulkan hal-hal yang tidak bajik dari sini.
Contoh nyata dari Indriya Samarasila ini sebenarnya dari para Bante. Bante yang sedang melakukan pindah patah. Sadar nggak bisa? Kalau Bante melakukan pindah patah, mereka hanya lihat ke bawah aja. Mereka tidak menatap orang yang memberi. Nah, itu Bante sedang menjalankan Indriya Samarasila. Supaya nanti kalau misalnya, kalau seandainya Bante melihat umat yang memberi, nanti bisa bakal muncul pikiran-pikiran yang tidak bajik dalam pikiran Bante tersebut. Seperti yang tadi contohnya dari yang saya jelaskan di aspek samuara tadi, misalnya ngejudge orang dia, ih orang ini jelek sekali, ini usah keriput. Kalau lebih berbahaya lagi misalnya, oh cantik sekali orang ini, saya lepas jubah, ngejar cewek itu, tambah bahaya lagi. Jadi bukan berarti bantainya pada waktu dikasih tidak lihat itu sombong, tidak gitu ya. Jangan salah paham. Oke, ya ini dijalankan dengan sati atau kesadaran. Sadar dengan objek indria yang terjadi kontak dengan indria kita. Next, ajiwa parisuddhi sila. Itu pemurnian melalui penghidupan benar atau sama ajiwa. Penghidupan benar ini ada di Jalan Mulia berunsur 8 ya. Penghidupan benar, penghidupannya benar itu adalah penghidupan yang tidak melanggar sila, dan juga kalau dalam konteks berdagang, tidak berdagang senjata, tidak berdagang manusia atau perbudakan, tidak berdagang daging yang tidak diperoleh dengan langsung membunuh makhluk itu, tidak berdagang senjata, dan tidak berdagang racun. Itu penghidupan yang benar. Nah, kita perlu menjalankan ajiwa parisuddhi sila ini dengan semangat. Karena menjalankan penghidupan yang benar itu sulit dilakukan. Kalau dibandingkan dengan melakukan penghidupan yang salah itu, penghidupan yang benar itu sulit untuk dilakukan. Contohnya korupsi. Korupsi kan gampang, kan tinggal ngomong aja. Pak, saya kasih 30%. 30% dari omset Anda ke saya, nanti saya golkan. Nah, cuma ngomong beberapa detik itu aja langsung dapat 10M. Gampang kan? Tapi kalau penghidupannya benar, kerja dari pagi sampai malam, hasilnya ya tidak seberapa. Jadi kita perlu menumbuhkan semangat untuk menjalankan ajiwa parisuddhi sila ini. Kemudian pacaya sanisita sila, yaitu pemurnian melalui penggunaan kebutuhan pokok dengan bijaksana. Jadi kita menggunakan kebutuhan pokok kita. Kalau Bante kan makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan. Bante menggunakan ini dengan tidak seenaknya, dengan tidak boros. Nah, kita juga bisa melakukan itu dengan kebutuhan pokok kita sendiri, hingga tidak berlebihan dalam menggunakan kebutuhan pokok kita. Ya, jadi kita jalankan ini dengan panya atau kebijaksanaan. Jadi kita mampu melihat manfaat dan bahaya dari kebutuhan kita sendiri. Next. Nah, ini saya kutip dari tujuan apa, yang judulnya tujuan apakah, dari Kimatya Sutta Anguttara Nikaya 10.1. Jadi kisahnya ini ada Bante Ananda yang sedang bertanya kepada Sang Buddha tentang tujuannya ini apa, tujuannya ini apa, tujuannya ini apa. Makanya judulnya jadi tujuan apakah. Yang ditanyakan oleh Bante Ananda itu ada next, ada 10 ini.
Jadi Bante Ananta bertanya, Bante, apakah tujuan dari pelatihan sila yang baik? Tujuan dari pelatihan sila yang baik adalah awipatisara, yaitu bebas dari penyesalan. Nah, seperti itu Sang Buddha menjawab. Lalu Bante Ananta tanya lagi, Bante, apa tujuan dari awipatisara? Tujuan dari awipatisara adalah pamoja. Nah, begitu terus sampai di nomor 10. Jadi ini terus berlanjut dari kita melakukan sila yang baik akan bebas dari penyesalan. Ya pasti kita bebas dari penyesalan. Kita kan nggak melakukan perbuatan buruk apapun. Kalau kita melakukan perbuatan buruk ya kita akan menyesali. Contohnya saya sendiri. Dari waktu itu kan saya lagi kerja, saya diganggu nyamuk. Terus saya pakai sebuah potongan kardus gitu ya. Kan mau saya kibas-kibas ini supaya saya usir maksudnya. Nah saya kibasnya itu terlalu keras. Karena ada kebencian kan di dalam diri saya kan. Ada kibasnya terlalu keras, nyamuknya jatuh. Nyamuknya jatuh, masih hidup sih. Masih hidup tapi nyamuknya itu saya gerak-gerak ini kok sudah bisa terbang lagi. Dari situ saya muncul penyesalan gitu. Harusnya tadi saya nggak usah mukul terlalu keras. Kalau gini nyamuknya jatuh gini nggak bisa terbang, nanti dimakan binatang lain jadinya nanti. Muncul penyesalan. Jadi kalau kita melakukan sila yang baik, kita nggak akan ada penyesalan seperti itu. Nah, yang seperti yang kita lihat ini berarti setelah bebas dari penyesalan, kita akan mencapai kegembiraan, kemudian lanjut mencapai suka atau bahagia, kemudian lanjut lagi ke pasati, mencapai ketenangan. Setelah mencapai ketenangan, kita memperoleh piti atau kegirangan spiritual, lalu mencapai konsentrasi, samadhi. Setelah kita mencapai konsentrasi, kita akan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, setelah itu kita akan menimbulkan kejijikan atas nafsu. Setelah kita memiliki kejijikan atas nafsu, kita baru bisa memperoleh pembebasan dan pengetahuan akhir. Jadi bisa kita lihat dari sini, sila itu sebagai pendukung kita untuk mencapai pembebasan dan pengetahuan akhir. Dan ini berhubungan dengan sila, samadhi, dan panya. Nomor 1 sama 2 itu adalah sila. Nomor 3, 4, 5, 6, 7 itu samadhi. Jadi sila mendukung samadhi. Nomor 8, 9, 10 itu adalah panya. Jadi setelah kita melakukan samadhi, kita akan memperoleh panya, kebijaksanaan, menuju pembebasan. Ya, oke, next. Nah, setelah kita menjalankan parisuddhi, pada tahap parisuddhi, barulah kita bisa merealisasikan yang tadi, silena nibbutingyanti, merealisasikan nibbana. Jadi dari awal tahap samwara sampai tahap parisuddhi ini, itulah yang dinamakan dengan merawat sila dengan sempurna. Ya, itulah yang dinamakan dengan merawat sila dengan sempurna. Next. Next lagi. Jadi cukup sekian dulu untuk pembahasan sharing dhamma kita pada pagi hari ini. Semoga dengan pembahasan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa memperoleh kemajuan dalam dhamma ajaran Sang Buddha. Serta apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan, ya baik sengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Anumodana. Akhir kata kita ucapkan sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu.